Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di Sabda Ilahi, kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema, dipersatukan di dalam Kristus. Sebelum itu, saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kristus mengatakan bahwa Dia adalah roti yang hidup. Ia menjelaskan dirinya sebagai roti yang hidup, sebab itu adalah penggambaran bahwa dirinya lah yang akan memberikan kekenyangan yang kekal. Dialah yang memberikan rasa kenyang yang kekal, di mana setelah kita mendapat bagian di dalam tubuhnya, kita tidak akan lapar lagi. Sebab Yesus menyebut dirinya sebagai roti karena ia adalah makanan rohani itu sendiri, yakni firman Tuhan. Oleh sebab itu, ia menceritakan dirinya sebagai roti yang hidup, karena kelak kita akan mendapat bagian di dalam dirinya. Maka kita akan menjadi satu dengan Kristus. Kita dipersatukan dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan dimateraikan di dalam tubuh Kristus. Maka ketika kita mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, ketika kita memakan roti yang hidup itu, atau memakan firman Tuhan yang hidup itu, yakni Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita beriman kepada Dia, maka pada waktu itu saudara dan saya dimateraikan oleh Roh Kudus dan dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu, setiap orang yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus akan menjadi milik Kristus.
Dia bukan hanya menjadi milik Kristus, tetapi dia menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Maka saudara dan saya adalah satu di dalam tubuh Kristus. Menjadi satu dengan Kristus adalah inti dari kekristenan. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Akan tetapi Kristus sebagai Adam yang kedua, ketika dia datang kepada manusia, ia membawa manusia untuk kembali menjadi satu dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan bagian di dalam diri Kristus dan ketika kita menjadi satu di dalam diri Kristus, maka kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kristus yang merupakan anak tunggal Bapa akan mewariskan tata kerajaan itu kepada kita. Maka saudara dan saya bukan hanya menjadi satu milik Kristus, tetapi juga diangkat sebagai anak-anak Bapa. Oleh sebab itu, kita akan menerima warisan kehidupan kekal di surga. Kelak akan waktu-waktunya di mana kita akan berjumpa muka dengan muka kepada Kristus Sang Pencipta kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku.